Apa udah mau habis baru di recording lupa ya. Eh, Ini ap- loh Lina, lupa. iya, Nih, emosi saya. Aduh, iya, lanjut ya. iya. Ya, dari sini kita bisa lihat ya bagaimana sebenarnya bangsa Israel sangat menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam anugerah. Bahwa pilihan hidup di dalam Tuhan adalah pilihan hidup yang membuat mereka ada di dalam kesejahteraan, ada dalam kondisi yang baik. Karena di tengah kesesakan toh mereka kembali kepada Allah, berseru kepada Allah. Lalu menariknya adalah dari pola laku Israel seperti ini, kita lihat pola tindakan Allah. Ya, Allah selalu bersabda, kemudian ketika sabda itu tidak didengarkan bangsa Israel, ketika bangsa Israel ini dengan sengaja berpaling, Allah murka, lalu malah memberikan hukuman. Setiap tindakan ini menunjukkan kepada kita setiap keputusan itu tuh punya konsekuensi. Makanya nilai-nilai taat dapat berkat, kemudian tidak taat dapat apa namanya hukuman atau kutuk, itu sesuatu yang ingin Allah tunjukkan kepada bangsa ini bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu punya konsekuensi. Jadi jangan berpikir sebagai anak Tuhan itu tuh saya bisa lepas dari konsekuensi akibat dari sebuah pilihan. Enggak, Allah menunjukkan bahwa pada saat engkau berpaling, maka engkau keluar dari rahmat, engkau membelakangi rahmat Allah, dan Allah menghukum dari tindakan dan pilihan yang dilakukan Israel. Tapi toh hukuman Allah tidak pernah membinasakan. Hukuman Allah tidak pernah menghancurkan dalam arti itu dibuat tak berdaya sama sekali. Allah ingin umat itu belajar sebenarnya. Allah ingin umat itu melihat bagaimana melakukan kehendak Allah betapapun sulitnya itu berakhir baik, dan membelakangi kehendak Allah betapapun itu nampaknya menghasilkan hal yang paling mudah ternyata berakhir buruk dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka menghukum, ketika Allah menghukum mereka berseru-seru, di situ dikatakan Allah tidak berdiam diri. Allah mengutus utusan untuk menolong, lalu kemudian Allah memulihkan. Jadi ini kita bisa lihat ya pola tindakan Allah dalam kehidupan Israel berbanding terbalik dengan pola tindakan Israel yang berbalik begitu terus kepada Allah, tapi di sisi lain Allah terus dengan setia begitu melakukannya. Ini hal yang buat kita tuh nggak masuk akal ya tindakan Allah begitu ya. Tapi bagaimana cara kita memaknai? Pertama, menghidupi rencana Allah dalam ketaatan. Saya melihatnya demikian ya. Allah adalah pihak yang berjanji dan menepati. Itu identitas Allah. Allah menegaskan kepada Israel, aku adalah pihak yang berjanji dan aku yang menepati. Dan itu ditunjukkan bahwa ketika bangsa ini keluar mendapatkan tanah perjanjian itu digenapi oleh Allah. Dan Allah juga terus menggenapi janjinya bahwa engkau kalau setia kepadaku berkat dan kelimpahan engkau nikmati. Tapi Allah tuh juga memberi ruang kepada bangsa Israel untuk berproses menghidupi penghayatan iman ini, tidak take it for granted, tapi lewat pengalaman hidup hari lepas hari gitu ya. Oh, ini toh yang disebut dengan taat. Oh, ini tuh yang disebut dengan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Oh, ini yang disebut dengan eh, kemurkaan Allah ketika aku melakukan ini dan itu. Kan kadang-kadang kita juga belajar. Sama seperti seorang anak yang dikasih tahu bahwa ini gelas isinya air panas, jangan dipegang. Udah diberitahu, tapi selalu ada keinginan bagi kita untuk merasakan apa itu panas gitu ya. Sehingga ketika kita menyentuh itu panas, lalu kita, oh ini yang disebut panas, kenapa dilarang untuk dipegang gitu ya. Ternyata itu mencelakakan aku. Hidup kita sama Allah tuh sering begitu ya. Ketetapan-ketetapan Allah kita tahu itu hal yang baik, tetapi ketika kita dalam praktik hidup, kita melihat pilihan-pilihan yang lain di luar pilihan Allah, kita kepingin juga ingin mencoba, mencoba begitu ya. Apa sih yang dimaksud? Kenapa sih nggak boleh? Begitu juga kayaknya asik gitu ya. Nah, Allah di pihak Allah, ketika Dia berjanji dan menepati, di sisi lain Dia tahu bahwa umat tuh perlu berproses, belajar.
dari kesalahannya. Umat yang tidak tekun, tidak setia dalam proses gitu. Tapi tuh Allah mendampingi, merahmati dalam proses. Jadi tuh Allah bukan diktator. Maka kata ayat mencobai itu juga kita pahami bukan karena Allah punya rancangan buruk atas bangsa Israel dengan kata itu, tetapi memang Allah memberi ruang bagi orang Israel menghidupi ketaatan itu bukan cuma sekedar sebuah ketaatan yang digenerasikan dari leluhur, tetapi mereka hidupi dari pengalaman hidup. Ternyata ketika mereka hidupi dari pengalaman hidup mereka, mereka gagal untuk setia, Allah ada di pihak yang sama atau Allah ada di titik yang sama sebagai Allah yang mengasihi dan memegang janji setianya dan menepati. Sehingga dalam proses untuk taat Allah tetap mendampingi dan merahmati dalam proses. Maka proses kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Ya, kita selalu menjadi orang yang kemudian mengunderestimate Israel ya. Ini Israel ini tegak tengkuk, ini Israel kok susah banget dibilangin gitu ya. Tetapi kalau kita bisa lihat ya, ini perjalanan yang tidak mudah, perjalanan panjang gitu ya. Kita bisa lihat dari 40 tahun mereka belajar menghidupi kesetiaan, tapi terus lakukan kejahatan 80 tahun. Jadi ini perjalanan sebuah pasang surut. Kalau kita bercermin dalam hidup kita, mungkin kita bisa saja mengatakan, saya setia sebagai umat Tuhan 20 tahun. Pernah loh tergelincir di satu masa, saya melakukan apa yang mendukakan Tuhan. Kan itu proses pembelajaran kita gitu ya. Jadi kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Belajar untuk apa? Untuk melihat Allah di dalam segala hal. Dan penekanan soal taat berkat tidak taat kutuk di dalam perjanjian lama ya tentu kita akan melihat itu dalam sebuah konsep teologi yang lebih luas begitu ya, bahwa Allah tidak cuma hanya bermain dalam anugerah seperti ini gitu ya, hitam putih gitu, tapi toh di balik ini semua Allah adalah Allah yang merahmati umatnya dengan kasih setia. Tapi ketika mereka belajar dengan cara begini, taat berkat tidak taat kutuk, itu adalah proses untuk memahami bagi bangsa Israel bahwa hidup bersama dengan Allah adalah hidup yang dirahmati meskipun sulit. Walaupun dia harus belajar dari kegagalan itu. Maka di tengah hukuman pun Allah bertindak memulihkan. Allah yang menghukum, Allah juga yang membebaskan. Allah juga yang menuntun pimpinan bagaimana cara bebas dari penindasan, dari penderitaan itu. Karena Allah tidak pernah melepaskan tangannya. Satu hal menjadi prinsip Allah adalah pihak yang bisa diandalkan. Ia tidak pernah melepaskan umatnya. Tapi di sisi lain, hati-hati dari kita ya. Karena kemudian kita bisa juga melihat kisah Israel sebagai sebuah pembenaran untuk hidup di dalam kesalahan. Jadi anugerah Allah untuk memulihkan dari kegagalan kita untuk taat itu bukan cara murah dan mudah untuk lolos dari konsekuensi dan kesulitan. Ya, nah ini juga bukan cara murah yang ingin mengatakan ya berdosa-dosalah di situ asal minta ampun selesailah sudah. Ya, enggak juga gitu ya. Anugerah itu bukan cara murah dan mudah untuk lepas dari konsekuensi. Karena apa? Karena pada saat ayat yang pertama Allah membiarkan bangsa Israel hidup menghidupi pilihannya, menghidupi konsekuensinya, dan mereka menderita atasnya. Ya Allah menunjukkan pilihanmu itu pilihan yang pada akhirnya membuat hidupmu menderita. Jadi ada konsekuensi. Kita bisa lihat mereka jahat di mata Tuhan, mereka dihukum oleh Allah dan ditindas oleh bangsa lain. Ada konsekuensi. Tapi toh di balik konsekuensi ada anugerah. Maka jangan terjemahkan anugerah untuk lepas dari konsekuensi, untuk keluar dari kesulitan. Oh, supaya saya nggak sulit, tenang aja deh, ada anugerah. Jangan digituin, jangan dibolak-balik seperti itu, begitu ya. Karena Allah memandang dan menguji kesungguhan hati, namun di sisi lain Allah pun menyadari sebuah proses dalam hidup. Ya, kenapa setiap kali bangsa Israel berseru-seru kemudian Allah bertindak? Saya percaya kita tidak bisa mengelabui Allah, bukan?
Kita tidak bisa menipu Allah dengan mulut manis kita dan hati kita yang bengkok. Nggak bisa gitu. Kita bisa lakukan itu kepada manusia, tapi tidak kepada Allah. Allah tahu kalau mulut kita manis, hati bengkok, tentu dia tidak akan menghampiri kita dalam anugerahnya, tapi terus mendidik kita untuk lurus hati dan berseru kepada dia dengan baik. Begitu ya. Sehingga Allah memandang dan menguji kesungguhan hati, tapi dia membuka kesempatan bagi Israel untuk berproses. Menjalani konsekuensi itu penting dari sebuah proses pembelajaran untuk setia dan taat kepada Allah, selain sebagai tanggung jawab dari sebuah pilihan yang dibuat. Toh Allah membiarkan Israel hidup dengan konsekuensinya. Dan mereka bisa melihat bahwa ternyata pilihan di luar Allah mendatangkan kutuk. Tapi kasih karunia Allah tidak pernah lepas dari kehidupan, namun bukan berarti kita menyia-nyiakan dengan cara hidup yang salah. Jadi ini menegaskan bagaimana cara hidup bangsa Israel itu harus ditata di negeri yang dijanjikan Allah. Negeri yang dijanjikan Allah ini berlimpah dengan berkat, tapi berkat itu harus membuat bangsa Israel hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berkat itu harus membuat bangsa Israel punya kualitas hidup dan relasi dengan Allah secara baru. Toh ternyata perjalanan 40 tahun tidak serta-merta membuat Israel menjadi bangsa yang benar-benar tidak pernah jatuh lagi dalam kesalahan. Toh mereka tetap terus berproses. Karena generasi yang keluar dari Mesir uh, uh, dengan generasi yang masuk ke tanah Kanaan itu generasi yang berbeda. Maka sebenarnya Allah sedang mendidik dan memproses dari generasi kepada generasi untuk terus-menerus memelihara ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Dan itu yang Allah terus lakukan dari generasi ke generasi, bagaimana pemberontakan selalu disertai dengan anugerah pemulihan. Dan anugerah pemulihan selalu diikuti dengan perubahan hidup, bukan supaya saya bisa melakukan kejahatan lagi ya. Pemberontakan diikuti dengan anugerah pemulihan agar anugerah pemulihan membuat saya punya kualitas kehidupan yang baru, yaitu taat kepada Allah. Di situ saya sampaikan terkait dengan hakim-hakim tiga ini. Silakan jika ada yang mau menambahkan atau sharing. Tapera, Silakan. terima kasih untuk pemaparannya yang baik dan komprehensif. Mungkin perlu dibuat disclaimer kali ya, setiap memulai kelas hakim-hakim ini, bahwa hakim-hakim ini eh, tidak bercerita tentang kehebatan manusia, tetapi lebih kepada bagaimana kedahsyatan Tuhan gitu. Eh, Polanya seperti yang Domina tadi sampaikan, bangsa Israel berdosa, lalu mereka eh, berdosa, lalu mereka ditindas, lalu berteriak, lalu Allah tolong, gitu ya. Ada 4 model seperti itu. Ada orang yang merinci lagi, ada 6 model. Ada yang merinci lagi jadi 11 model. Itu semua berdasarkan Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 31 aja. Tetapi intinya seperti itu. Bukan karena hebatnya para hakim itu, lalu bangsa Israel terselamatkan. Tidak. Tetapi karena kemahadasyatan Allah tadi. Dan Allah memakai siapapun gitu ya, sehingga tidak bisa kita klaim, oh ini memang hebat gitu ya. Biasanya kan kita ngelihat Samson, Gideon gitu hebat, enggak, mereka enggak hebat-hebat amat, nantinya juga gitu. Nah, yang diceritakan oleh pendeta Dahlia tadi adalah Samgar terutama. Samgar itu, kok Samgar, bukan. Ehud. Ehud itu ditekankan sekali oleh bacaan kita bahwa dia kidal. Nah, kidal itu bukan semata-mata dalam pemahaman dia lebih banyak menggunakan tangan kirinya, gitu. Tetapi ada yang dikomentari ya, ada menafsirkan gitu bahwa sebetulnya tangannya nggak berfungsi, tangan kanannya agak lumpuh gitu. Jadi Tuhan memakai orang yang cacat sebetulnya. Buktinya dari mana? Dia dipakai sebagai sarana untuk mengantarkan upeti. Itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan, mengantarkan upeti. Tetapi kenapa bisa diterima oleh orang Israel?
dan bisa diterima juga oleh Raja Gembul itu. Orang Israel yang ngomong, apa sih yang bisa dibuat Ehud? Ya udahlah suruh gini aja. Sementara Raja Gembul itu mengatakan aman gitu kan. Tapi ternyata Tuhan memakai begitu. Dan fakta-fakta lebih dalam, dia orang Benyamin lagi. Tadi yang pendeta Vera katakan, Benyamin itu artinya Ben itu anak, Yamin itu tangan kanan gitu. Anak tangan kanan artinya yang bisa apa namanya melakukan fungsinya dengan baik dengan itu. Tapi ternyata Ehud seperti itu. Terus ada di salah satu komentar saya membaca ada ini masalah penerjemahan, Domina, yang dikatakan mata dan bulu pedang itu masuk ke perutnya itu dan tidak dicabut. Lalu Ehud lari lewat pintu belakang. Itu nggak begitu sebelum terjemahannya. Terjemahannya sebetulnya adalah kotoran si Raja Gembul itu keluar, ditusuk itu sampai tembus khususnya bedah gitu ya, terus keluar. Makanya orang yang di luar bilang kan, jangan-jangan oh dia lagi buang air kali ya, karena bau kan kayak gitu. Nah, Ehud itu nggak diangkat oleh orang Israel sebagai hakim dari awal, tidak. Setelah kejadian itu aja baru dia mimpin nyerang itu kan. Nah, intinya apa sih yang ingin dikatakan di dalam disclaimer ini? Tuhan itu ingin mengatakan bahwa aku bisa menolongmu melalui siapa saja, tapi caranya aku yang tentukan gitu ya. Jadi supaya tidak ada orang yang memegahkan diri karena itu. Hakim-hakim juga orangnya aduh sederhana. Tadi kalau beberapa orang mengatakan Samgar itu gak mungkin tentara. Mosok tentara apa namanya senjatanya eh, tongkat lembu gitu ya. Kita mesti ingat bahwa pada saat itu Israel dijajah loh. Israel dilucuti loh. Gak ada senjata-senjata dan sebagainya. Senjata yang paling aman, yang paling bisa ya itu. Gitu. Makanya terus tadi Pendeta Vera mengatakan bahwa dia menjadi pemimpin tentara. Gitu. Sah-sah aja. Gitu. Mungkin itu yang ingin disampaikan sebagai disclaimer. Terima kasih, thank you. Adakah yang lain mau menambahkan? Mari silakan Bapak Ibu. Ya, saya menemukan hal-hal menarik sebenarnya dari Ya. hakim-hakim lama. Bahkan seorang pemimpin itu tidak perlu dipoles kisahnya menjadi orang yang Ya. tercela, gitu ya. Oh, itu keunggulannya Alkitab.